Sampai 2012 ketika saya menjadi Ahoker Jokower. Suatu langkah hidup yang sangat saya menyesalkan. Terus terang saya 2014 milih Jokowi. 2019 saya jadi relawannya Pak Prabowo. 2024 saya sempat menjadi relawannya Pak Anies. Kok sempat? Sempat. Masih kalau dalam pola konsep berpikir saya melihat Anies Baswedan ini one of the few leaders yang bisa kita harapkan. Mungkin saya boleh berbangga juga, saya paling senior kali ya. Mungkin pasti ada yang lebih senior dari saya. Saya udah 70. Ya. Jadi berapa puluh tahun tapi di LA? Dan saya sudah tinggal di Jerman, Belanda, paling lama di Amerika. Cuman ketika saya pulang ke Indonesia tahun 81, saya bekerja di Citibank. Sampai 2012 ketika saya menjadi Ahoker Jokower. Suatu langkah hidup yang sangat saya menyesalkan. Jadi kalau mau cerita, Sepil sedikit ya, jangan salah. Dan ini penting, ini kadrun cabang apa? Kristen cabang Katolik Anda ini sebenarnya. Kristen. Kadrun cabang Kristen, Bung John. Jadi sebenarnya banyak yang saya ingin sampaikan. Tapi ingin saya kemukakan satu hal yang menurut persepsi daripada diaspora adalah kurangnya persatuan orang Islam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya bukan bermaksud sara. Kalau kita lihat pejuang-pejuang Islam ini seperti sapu lidi jalan sendiri-sendiri. Tidak pernah terikat di dalam satu kesatuan. Seperti orang Palestina di Amerika, orang Yahudi di Amerika, ya, orang Katolik di Amerika. Ini negara, kalau kita biarkan seperti sekarang, this country will belong to the Chinese, for sure. It's a matter of time, tinggal waktu. Kalau kita lihat pola pemerintahan, tata kelola yang kata orang Amerika, you have a terrible government violating the governance. Itu kira-kira kata orang Amerika. Betapa urakannya cara orang Indonesia mengelola negara ini. Ini negara sejak tahun 2014 bukannya bertambah maju. Apa yang terjadi? Suatu perkosaan tata kelola pemerintahan yang gila-gilaan. Saya rasa kalian juga sudah tahu, kita semua di luar negeri tiap hari berdoa, ya, berharap supaya ada satu perubahan. Terus terang saya 2014 milih Jokowi. 2019 saya jadi relawannya Pak Prabowo. 2024 saya sempat menjadi relawannya Pak Anies. Kok sempat? Sempat. Masih kalau dalam pola konsep berpikir saya melihat Anies Baswedan ini one of the few leaders yang bisa kita harapkan. Oh, ini ada teman saya baru lihat nih. Pak Edi. Jadi
balik ke laptop. Saya ingin melihat sebagai diaspora supaya negara kita ini jangan sampai dikuasai asing. Ya. Kita tahu semua resourcesnya sudah menjadi bukan milik orang Indonesia sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan. Tambang segala macam itu sudah hancur lebur dikuasai orang-orang asing. Pergi saja ke nggak usah jauh-jauh ke Morowali, ke PIK, itu sudah seperti di luar negeri. Ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kita berbicara secara komprehensif harusnya ya orang-orang Indonesia ini mawas diri. Makanya kami diaspora ya dengan upaya Pak Tata CS, kita ingin diaspora membantu juga Pak, betul kan? Nah, saya sangat berharap FTA ini menjadi sparring partner pemerintahan yang berkuasa sekarang. Mungkin sebagai oposisi yang tidak terstruktur, tidak apa-apa, selama kita bisa menggait ya para penguasa supaya mereka tetap berjalan di jalur yang benar. Jangan memperkosa public governance yang selama ini kita lihat dari 2014 itu kejadian. Masa sistem pemerintahan yang begini dibiarkan oleh masyarakat Muslim yang mayoritas di negara ini? Nah, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan. Semoga kita bersatu padu sesuai dengan ini tagline-nya hari ini, terutama juga kesadaran para diaspora Pak. Saya sangat kagum upaya Pak Tata selama ini supaya bisa menggalang pemikiran diaspora tersebut. Saya usul kalau bisa kita undang para diaspora datang ke Indonesia, kita adakan satu yang sudah dirintis selama ini, ada konferensi diaspora kalau nggak salah, kira-kira begitu. Terima kasih dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Mas Heru boleh tanya tentang Turki saja ya, karena Turki itu sangat menarik. Tidak, Turki itu sangat menarik untuk dibahas karena apa? Turki itu dimusuhin sama Western, dibenci, ya, ditindas, intervensi Barat luar biasa. Tetapi subhanallah masih bertahan, gitu ya. Dan kalau Barat bilang Erdogan itu otoritarian, ya, padahal demokrasinya terjaga, ya, bukan demokrasi Pancasila padahal ya, tapi bukan negara Islam. Kalau di konstitusinya tidak menyatakan bahwa mereka negara Islam, tapi dalam implementasinya mereka menunjukkan bahwa mereka adalah Islam, gitu. Itu yang menarik. Kemudian tadi kan Mas Heri ya sudah bicara tentang bagaimana saya 2 tahun di sana, mereka sebetulnya minta saya tetap di sana. Tapi sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta Indonesia, saya bilang saya bisa sakit di sana. Otak saya, hati saya, ya, pikiran saya, maksud saya bisa sakit. Kenapa? Karena melihat kejadian yang seharusnya kita bisa. Tapi kenapa kita tidak bisa? Gitu ya. Misalnya apa? Kita sama-sama bayangkan kalau Turki, kita 98 ingat kan ya? Di 98 itu apa yang terjadi? Kalau ini di Turki terjadi hal yang sama. Inflasi yang luar biasa, devaluasi yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan? Saya di sana sampai saya gini, ya Allah, Allah jadikan saya saksi ya di sini karena terjadi devaluasi saat saya ngajar di sana. Apa yang terjadi? Tidak ada panic buying, tidak ada rush. Saya sampai, karena saya waktu itu diundang di Ankara, kalau di Istanbul saya nggak mau karena di Ankara itu kan pusat pemerintahan ya, jadi semua politisi ada di sana. Jadi tidak terjadi rush, tidak terjadi panic buying. Kemudian saya tanya karena saya tadi dibilang kan saya punya banyak teman-teman dan teman saya tidak hanya partai pemerintah tapi juga partai oposisi. Saya tanya sama mereka, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Itu tidak ada harga naik. Ya, harga nggak naik, Mas. Kalau di sini kan naik. Oh, jadi
nggak ada panik buying, nggak ada rush gitu Tidak ada ras, tidak ada panik buying. Apa kuncinya itu? Nah, kemudian saya tanya, saya bilang kok bisa sih gitu kan? Saya tanya sama dosen-dosen teman saya, profesor-profesor. Saya tanya apa yang terjadi gitu. Terus mereka bilang, kenapa? Kuncinya satu. Ya, pengusaha di sana itu semua orang Turki asli. Ya, jadi mereka tidak mau membebankan seperti Mas Heri tadi katakan. Tidak mau membuat rakyatnya susah. Jadi mereka tidak tega. Ya, kemudian pemerintahnya juga database-nya itu bagus sekali. Jadi pemerintah kemudian mengumumkan kalau ada yang punya stok lama kemudian menjual dengan harga baru akan dihukum. Ada sanksi, akan dikenakan sanksi. Ya, jadi tidak ada. Kemudian yang pertama dilakukan oleh pemerintah bukan menaikkan harga, tetapi menaikkan gaji pegawai negeri. Gaji semua dinaikkan 2 kali lipat pada saat itu. Dan semua transportasi umum disubsidi. Semua restoran-restoran disubsidi, dibantu. Ya. Kemudian saya tanya sama oposisi, kalian ini buat rakyat kita. Jadi mereka tidak kritik masalah ini. Ya. Dan Erdogan itu kenapa terpilih kembali? Ya, jadi ketika gempa bumi terjadi di Turki luar biasa, itu semua artinya yang menguasai, kan pembangunan itu dilakukan oleh pengusaha kontraktor ya. Itu kontraktornya ditangkapin sama dia, sudah dihukum suruh bangun kembali, kemudian ditangkap di penjara. Di penjara itu penuh orang kaya. Karena Erdogan bilang apa? Kamu kan udah tahu itu daerah gempa. Kenapa dibangun tidak sesuai? Jadi mereka disuruh didenda dan dipenjara. Jadi itu luar biasa. Oposisi dibebaskan punya televisi. Tiap hari kebijakannya Erdogan itu. Jadi bagaimana demokrasi mati di sana? Bohong. Ya. Kemudian oposisi bebas. Saya tanya sama oposisi. Waktu mau hadir saya di G20, waktu di Itali. 2 minggu sebelum acara G20. Erdogan mengusir 10 duta besar asing. Duta besar Amerika, duta besar Prancis, duta besar Inggris, duta besar Jerman, duta besar negara-negara besar. Saya gila ini bubar ini negara. Saya pikir waktu itu sebagai politisi ya, saya berpikir bubar ini negara. Tetapi ternyata kemudian Erdogan bicara di TV, beliau bicara begini. Saya akan hadir di G20 dan saya akan bertemu dengan Biden. Saya akan bertemu dengan Macron karena saya yakin mereka tidak tahu kelakuan duta besarnya di Turki. Bayangkan, dan ditemui benar. Kemudian saya tanya sama oposisi, saya bilang kok kalian nggak kritisi? Mereka bilang, tahu nggak kenapa kita nggak pernah kritisi foreign policy-nya Erdogan? Kenapa? Karena Erdogan membuat kita bangga menjadi bangsa Turki. Bayangkan, jadi semua orang Turki diasporanya pulang kembali ke Turki. Ini yang harus kita lakukan.